Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebelum kita beraktivitas, kita mau disapa oleh firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini, Jumat 12 September 2025, terambil dari Injil Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang pasti bersukacita karena keinginannya tercapai, karena hasilnya bagus, dan juga terdaftar namanya di satu perguruan tinggi ternama atau bekerja di satu tempat yang sangat keren dan lain sebagainya. Tapi Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya atas pencapaian yang mereka lakukan bahwa lebih bersukacita karena namanya terdaftar di sorga. Mari kita perhatikan sebelum nats ini, di ayat 1 dikatakan bahwa Yesus memilih 70 orang muridnya dan disuruh untuk memberitakan kerajaan Allah, juga menyembuhkan orang sakit. Yesus mengutus murid-muridnya itu berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yesus mengutus mereka dengan baik, dibekali oleh Yesus tentang apa yang akan mereka kerjakan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Yesus menasihatkan murid-murid itu untuk tidak membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dan jika mereka memasuki suatu rumah, mereka harus katakan terlebih dahulu, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Setelah melakukan pekerjaannya dan pelayanannya, murid-muridnya melaporkan pekerjaannya kepada Tuhan Yesus. Di ayat 19 dikatakan, dengan penuh gembira mereka mengatakan bahwa setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, andai kata pada saat itu ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, sudah pasti akan melaporkannya tentang keberhasilan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Adalah seorang anak muda yang berhasil dan mengatakan bahwa dia adalah pekerja keras dan apa yang dikerjakannya adalah karena kerja kerasnya. Lalu ada di situ orang yang lebih tua dan mengatakan, "Anak muda, betapa sombongnya dirimu dan lupa dirimu seolah-olah itu semuanya adalah karena kemampuanmu." Saudaraku, kita akui betapa bangganya dan sukacitanya andai kita disuruh menuliskan daftar pencapaian dan keberhasilan-keberhasilan kita dalam pekerjaan kita. Seperti itulah murid-murid Tuhan Yesus ketika pulang dan melaporkan pelayanannya. Mereka sangat gembira atas keberhasilan mereka. Melihat euforia ini,
Yesus dengan sangat tegas mengatakan supaya jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepada mereka. Tetapi sebaliknya, bersukacitalah mereka karena nama mereka tercatat di surga. Dengan kata lain, Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya itu supaya tidak menjadi sombong dengan pencapaian yang mereka peroleh. Lalu apakah yang dapat kita renungkan dari nats ini? Yesus sudah memberitahukan kepada kita apa yang kita kerjakan. Tugas kita adalah untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Dan kalau kita sudah melakukannya dan berhasil, tidak perlu sombong karena itu bukan karena kita, tapi adalah karena kasih karunia Tuhan. Tidak usah sombong dalam pelayanan, dalam pekerjaan karena sukses kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menginginkan murid-muridnya menjadi sombong, tetapi bersukacita karena nama mereka terdaftar di sorga. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami sangat bersukacita karena nama kami tercatat di sorga. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.